tunjukin. Nah, ini nih sus yang ini. Itu udah meninggal deh. Astagfirullahaladzim. Langsung merinding kan. Kakinya bengkak sampai berbulan-bulan. Bengkak kakinya, lu bayangin aja. Ternyata kesandung entah tuyul, entah apa. Nggak tahu tiba-tiba gue pindah gitu kan. Padahal gue tidur di bawah gitu kan. Tapi dia ngerasa dia patroli. Terus yang ngeliat pocong lah, digadar, ada apalah. Serem sih sebenarnya. Gue jadi merinding kan. Hai, selamat datang di Om Juki. Obrolan malam Jumat Kalewa. Episode kali ini sangatlah berbeda karena gue kedatangan narasumber langsung yang mempunyai pengalaman kisah horor. Yap, narasumber ini adalah host di Alonersi. Yap, Adis. Apa kabar Adis? Alhamdulillah, sehat. Makasih nih udah dateng di segmen Om Juki dengan narasumber. Adis ini kan ibaratnya tenaga kerja di kesehatan. Dan pasti juga di perkuliahannya juga kan ada masa PKL, ada untuk kita apapun itulah. Oke, jadi ya intinya kan? kita malam ini mau ngebahas obrolan-obrolan horor nih ya. Iya. Kebetulan juga emang gue karena ya tau lah kalau yang namanya rumah sakit itu kan identik sama kisah horor ya. Oke. Ada beberapa pengalaman waktu pas gue lagi PKL di sebuah rumah sakit. Oke. Creepy sih, creepy banget sampai-sampai sebenarnya gue juga nggak pernah mengalami hal kejadian-kejadian aneh dalam artian gue langsung gitu. Biasanya kan hanya denger gitu kan. Kan waktu itu gue pas zaman sekolah, Itu pada tahun kapan? kalau nggak salah pas sebelum COVID. Sebelum COVID berarti Sebelum tahun COVID. 2019. Ya, 2019 ya. Kan COVID akhir tahun 2019 ya kalau COVID ya. Ini ya sebelum COVID lah. Itu PKL di? Di rumah sakit di Jakarta. Oke. Nah, terus tapi memang karena kalau masa rumah sakit sih gue nggak terlalu asing karena Yep. kan pas dulu gue sekolahnya kan SMK kan Yeah. kesehatan. Oke. Jadi udah terbiasa dengan rumah sakit kan. Kita PKL juga. Ditambah pas gue ngelanjutin kuliah juga di bidang yang sama. Ketemu lagi PKL karena memang cerita-cerita PKL ini banyak yang seru ya, kayak tahu kan waktu pas yang lagi viral-viralnya Desa Penari ya kan, Yeah. dia juga masa PKL deh ya kan. Nah itu juga gue kayak mikir, gue makanya pas lagi gue nonton apa namanya film-film horor yang menyangkut PKL, gue jadi inget lagi nih Nostalgia. cerita-cerita horor. Iya, Yeah. karena gue juga pernah ngalamin gitu kan. Oke. Tapi bedanya menurut gue sih itu udah creepy ya, Ya. karena posisinya gue denger langsung. Meskipun gue nggak terlalu sering, hanya sekelibet aja, dan ditambah booster dari teman-teman gue yang ngeliat pocong lah, digadar, ada apalah. Serem sih sebenarnya. Gue jadi merinding kan. Nah jadi waktu gue di Bangsal, gue belum tahu nih sejarah ini ruangan, Oke. gitu kan. Jadi gue waktu itu pas operan dinas pagi, Yep. gue bukan cerita maksudnya nyapa pasien kan, karena namanya siswa gitu kan, bener-bener inilah gitu kan, nyapa operan sama yang dinas malam, bilang kayak gini, selamat pagi pak gitu kan, sama pasien itu. Untungnya gue di Bangsal yang memang pasien bukan partial care juga, jadi campur lah, Bangsal umum lah. Yep. Si pasien tuh bilang, ya selamat pagi suster gitu kan, ya biasalah kita sapa-sapa. Habis itu katanya, oh mau operan ya? Iya pak, kami operan ya pak, gini. Oh yang sus, yang ibu itu mana ya? Ibu mana pak? Kata gue gitu kan. Terus udah gitu, itu loh yang tiap malam suka
ngunjungin saya, ngecek mana ya kata gitu kan. Dari kapan Pak? Udah beberapa kali sih, cuman baru kemarin, malam tadi sih enggak, cuma malam kemarin. Terus ya tapi nggak tentu juga selama saya dirawat di sini. Oh gitu ya Pak, kebetulan saya juga baru dinas pagi nih Pak, nanti coba saya tanyakan ke senior saya ya gitu. Oh iya, enggak, saya cuma mau makasih aja, perhatian banget sus, kata dia gitu kan. Gantiin saya lah, terus ngukur suhu tubuh gitu kan. Cuman emang dia diem, saya nggak begitu ngeliat sih. Itu kata pasien tuh? Kata pasien, terus kata gue, oke, gue agak merinding kan situ gue dengernya. Karena sebelum udah diintroduce sama sebelum PKL kan dikasih tau lah gitu. Oh, oke. Kalau misalkan ada hal aneh-aneh gitu kan, jangan terlalu diumbar atau misalkan gimana, itu kan privasi. Oke, ya udah. Nah, tapi kan jadi pengalaman gue dong, gue nanya kan, Kak. Penasaran? Penasaran. Kak, bapak ini gitu kan, bapak ini di kamar ini nanyain, apa katanya, perawat, pakai baju dinas, kata dia gitu. Terus tiap malam suka ngukur suhu, terus ngecekin infusan gitu kan. Tapi dia diem aja katanya. Masa sih Dek? Kan? Masa sih? Yaudah biarin aja gitu kan. Palingan masih ngelindur atau gimana juga pasien-pasien ini kan orang sakit gitu kan. Oh ya udah. Besoknya lagi gue dinas pagi lagi dong. Terus gue lihat nih di infusannya, Pak ini diganti ya gitu kan. Siapa yang ganti Pak gitu kan. Ya ibu yang saya ceritain waktu itu sus, kata dia gitu kan. Perawat juga, datang lagi dia, kata dia gitu kan. Buat gantiin ini, sama nih ngebenerin infusan saya, kata dia gitu kan, sempat macet. Terus saya tanya juga, enggak ini, karena saya juga diem aja. Diem aja, saya juga lagi ngantuk sih gitu kan. Setelah itu pas gue cuma iya aja kan, karena kan itu kan kejadian kedua yang gue alamin, tapi gue nggak tahu sebelumnya ada yang kejadian kayak gitu atau enggak gitu kan. Ini kan karena gue ngerasa itu pasien gue gitu kan, pasien kelolaan gue harus tanya, Kak, bapak ini nanyain lagi nih gitu kan, yang mana sih gitu, nyari-nyari gitu kan. Akhirnya ditemenin lah gue, yaudah yuk kita ke ini gitu kan. Pak, semalam kata si ade ini ya ada yang ini ya yang gantiin infus atau ada yang ini. Iya, saya lagi nyariin perawat yang baik banget, dia selalu ngecekin, kata dia gitu kan. Terus nih kemarin dia benerin infusan saya, gantiin juga gitu kan. Tapi dia diem aja, sus gitu ya, mana ya gitu kan. Dimunculin lah orang-orang yang ada di ruangan tuh. Dipanggilin satu-satu. Suruh lihat, gimana nih Pak gitu kan. Ini atau mana? Gak ada gitu. Langsung pada diem semua kan, pada lirik-lirikan. Oh ya udah. Karena ternyata usut punya usut, memang pernah ada kejadian seperti itu. Tapi udah lama nggak ada kejadian lagi. Ambillah foto bareng-bareng gitu kan. Ditunjukin? Tunjukin. Ini yang mana Pak? Gitu kan. Oke. Tunjukin. Nah ini nih sus yang ini. Langsung dong. Langsung. Gue kan karena nggak tahu apa-apa ya. Gue kira kan apakah mungkin udah resign kah gitu kan? Atau gimana? Nggak tahu sebelumnya. Nggak tahu. Terus udah gitu. Ya udah pas lirik-lirikan. Udah Pak, oh ya, oke, makasih ya Pak. Oh mungkin orangnya udah nggak di sini lagi Pak, gitu. Bilangnya sih gitu. Biar pasien tenang. Pas di belakang gitu, bilangnya gini, itu udah meninggal deh. Astagfirullahaladzim, langsung merinding kan. Kebayang nggak lo gitu kan? Dan kebetulan besokannya baru gue di semalam. Jadi kan gue diintroduce dulu kan. Ya gue serem lah ya. Apalagi itu pasien kelolaan gue. Gitu kan dia ngomong kayak gitu. Ya udah akhirnya dari situ dia tunjukin, udah dibilang gitu, dia diem aja gitu. Iya tuh baik banget gini-gini. Gue serius Kak, iya emang ibu ini emang suka ini gitu kan. Dia senior, mungkin karena ini kali ya, ya udah senior terus mencintai pekerjaan itu mencintai pekerjaannya gitu kan. jadi makanya masih sering ada gitu tapi ya gitu. Maksudnya bagus juga ya, nggak kan ada kan kalau misalnya kayak gitu ganggu lah atau apalah tapi lebih kayak kayak lebih ngebantu kerja kita sih. Cuman sebenarnya nggak ini juga sih, karena karena kalau di
ilmu kita kan, kalau di ilmu kesehatan kan nggak ada hal-hal gaib, tapi kan yang namanya di ilmu agama kan gaib itu pasti ada ya kan. Yang ya udah, dan memang kenyataannya kan yang namanya gaib itu kan berdampingan kan sama Benar, kita kan, benar. nggak bisa dipungkiri. Jadi ya udah biasa aja gitu kan. Dari situ pasien tuh nggak nanya lagi gitu. Dan Kita mungkin mencoba untuk ya mungkin nggak ada juga lagi ya, nggak datang lagi lah suster yang enggak gitu kan. Setelah apa namanya kita telusur lagi kan, panggil orang pintar lah, gimana, oh iya bener si ibu ini gitu kan, mungkin kangen gitu gitulah kata orang yang bisa gitu. Udah dikomunikasiin, udah hilang. Tapi kan nggak ganggu sih gitu, ya terserah. Walaupun terkadang perasaan merinding atau gimana, ya wajar lah ya. Terus tiba-tiba apa namanya ada yang ribut lah di belakang gitu kan, atau apalah, ya udahlah biarin aja gitu. Mungkin juga teman-teman gue, tapi teman-teman gue juga ngerasain yang bisa ya, yang bisa ngerasain lihat, kalau ada gitu kan, suka seribet aja. Tapi kalau lo sendiri ngerasa doang gitu, kayak gitu. ih hawanya nggak enak gitu kan, apalagi kalau lagi lorong-lorong gitu, kita lagi nganterin apa gitu kan malam, apalagi kalau lagi di ruangan IGD, ICU gitu kan. Tapi ya ruangan-ruangan itu sebenarnya yang ngebuat, kalau yang gue aneh tuh gini, kalau gue pakai baju bebas, itu jujur nih ya, kalau gue pakai baju bebas, gue merinding memang gitu kan. Kalau setiap gue ke rumah sakit gitu kan, merinding, nggak tahu kenapa, gak enak aja gitu. Tapi kalau gue udah pakai seragam nih, mau gue keluar malam, mau nganter jenazah, mau nganter darah segala macam, biasa aja. Kalau gue udah selalu kayak ada apa namanya kekuatan sendiri gitu, dan itu bener ada gitu. Terus di sisi lain ada satpam. Satpam pernah cerita gitu kan, waktu malam itu dia jaga kan, terus patroli lah dia, patroli ke ruangan. Tiba-tiba dia patroli ke lantai atas, naik lift kan. Kondisinya aku naik aja patroli kan, pas patroli gitu tiba-tiba ada yang kayak ada suara, kita pesta apa kok malam-malam gitu kan. Pas dibuka di aula kok rame kayak bule-bule segala macem gitu kan, di rumah sakit. pakai baju rapi kan. Kalau yang namanya setiap gedung kan pasti ada aula dong. Pasti. Nah ini dia lagi patroli ke ruangan itu, kok rame, ada pesta dansa apalah gitu, dan itu isinya ya bule-bule, kayak nggak ngerasa dia kalau itu tuh ya ternyata makhluk halus gitu kan, sekumpulan itu. Terus tiba-tiba singkat cerita dia bilang, tiba-tiba aku ketiduran aja gitu, tidur, pagi-pagi dicariin kan, cariin nih, pas dicariin kok nggak ada. Nah kata si orang temannya tuh bilang gitu, lo kemana aja gitu kan, gue di lantai 6 gitu kan, di lantai 6 ngapain gitu kan, nggak tahu, tiba-tiba gue pindah gitu kan, padahal gue tidur di bawah gitu kan. Tapi dia ngerasa dia patroli, terus tiba-tiba ketemu sama yang gue bilang cerita tadi, rame-rame, terus gue tidur kata dia, tiba-tiba bangun-bangun kok gue ada di ini, siapa sih yang mindahin gue gitu kan. Tiba-tiba di lantai paling atas dekat aula, di kamar mandi gitu kan, dipindahin. Iya kan, gue jadi merinding sih, serius pak, iya Neng kata dia gitu kan. Jadi, tapi sejak itu ya udah biarin aja, mungkin dia suka kali sama saya gitu kan, kata gue. Ya udah. Waktu itu pernah juga, pas kejadian itu langsung lah kan heboh tuh cerita-cerita ini. Ya gue dengerin senior aja, namanya siswa kan. Terus udah gitu sejarah ruangan, ada satu ruangan kata dia gitu, di ruangan waktu itu sayangnya gue udah dari ruangan itu gitu kan, jadi nggak timpa di gue gitu. Jadi karena gue udah keburu selesai, gue baru dapet cerita nih dari ruangan yang gue yang sekarang. Itu deh di ruangan itu deh, ruangan apa gitu kan, di ruangan ini gitu kan, di unit ini sama bangsal juga. Jadi itu ruangan dulunya ruangan kosong yang itu kan gedung lama ya, tua. Terus tiba-tiba ruangan itu
diminta untuk diisi, dimanfaatkan lah gitu dari pimpinan kata dia. Terus ya udah, akhirnya ruangan itu dibangunlah unit baru gitu kan, semua pelayanan baru lah, sebuah pelayanan baru. Akhir itu pertama kali pasien-pasien yang datang itu memang rusuh gitu, tapi memang sih PR-nya itu ada hantunya kan, makanya dikosongin gitu kan. Nah terus karena gimana caranya itu ruangan bisa berfungsi biar nggak mubazir gitu. Terus ya udah akhirnya dipanggil orang pinter. Ternyata emang banyak banget itu katanya. Kata si orang pinter ini banyak banget nih gitu kan. Dipindahin lah ke pohon besar. Di sana tuh ada pohon besar. Di rumah sakit itu ada pohon besar. Penghuni di ruangan itu? Iya, semua penghuninya tuh karena biar nggak ngeganggu kan. Dipindahin lah ke pohon besar itu. Pohon beringin gitu kan, pohon besar. Udah dipindahin, akhirnya udahlah jadilah unit itu gitu kan. Udah jadi unit itu ruangan bangsal, terus diisilah mulai pelayanan segala macam. Tapi komplain lah perawat-perawat di sana, kok rasa ada yang bisik-bisik gitu kan, minta tolong, nangis gitu kan. Terus pasien juga ngeluh, pokoknya situ heboh, tiba-tiba ada kesurupan lah, pasien apalah gitu. Terus tiap malam digoyang-goyangin itu si tempat tidur pasien. Pagi-paginya mereka komplain, kok saya nggak bisa tidur, nggak ada yang gerakin saya tuh tiap malam tuh, saya nggak bisa tidur, digerak-gerakin, digoyang-goyangin gitu, rasa diputer-puter gitu kan. Padahal kalau dari si pihak yang nungguin gak ada apa-apa gitu kan, tapi ini kan mikirnya ya namanya orang sakit gitu kan. Terus karena kita tahu ini satu ruangan sejarahnya ruangan itu, jadi dipanggil lagi, laporlah ke kepala bagian, kata kakaknya kan, laporlah kita ke kepala bagian, bilangnya nah ini nih kok pasien-pasien ngeluh, katanya kok dipindahin. Tahu-taunya salah satu dari hantu itu ada yang memang dia nggak mau pindah ke situ gitu, karena ternyata itu tempat dia meninggal di ruangan itu. Jadi itu tuh dulu ruangan terapi, ada air panas gitu kan. Jadi anak-anak nih, jadi ada 2 hantu, anak-anak sama ibunya. Jadi yang terapi ini si ibunya ini nyelamatin anaknya karena kena panas kan, jadi selamatin kecebur air panas gitu. Terus akhirnya kena luka bakar 90%, nggak keselamatin gitu. Ya udah akhirnya dia jadi penunggu di situ gitu, dan memang minta tolong, nangis dan segala macem. Gue merinding karena ya lu bayangin aja, kita dinas malam tiba-tiba ada yang nangis, ada yang manggil, gerobak-gerubuk di bawah lantai itu gitu kan. Terus ya udah akhirnya dicobain dinego-nego gitu, ya maulah dia pindah kan. Nah dari situ udah lah aman gitu kan. Suatu ketika pohon itu yang dipindahin itu ditebang buat mau bikin ruangan baru, maksudnya bangunan baru. Tebang lah. Dan dari situ kejadian lagi. Bahkan bukan malam doang tuh ngerasa hawa nggak enak, siang pun nggak enak. Masa tiba-tiba kesurupan nyamber gitu. Pasien ini nyamber terus tuh, teriak-teriak segala macam. Itu heboh banget karena pohon itu ditebang. Tahu-taunya yang punyanya, yang nebangnya itu pun sakit, meninggal. Terus nggak permisi dulu kali ya. Terus ternyata sih hantu-hantu yang di pokoknya penghuni yang udah dilempar ke situ balik lagi ke ruangannya masing-masing, gitu kan? Balik lagi. Nah, gue gila ya, kebayang gue situasi kayak itu apa gitu kan. Di bawah tahun 2000-an lah, kalau nggak salah waktu itu tuh. Enggak, 2000-an sih, 2000-an ke atas lah, di bawah 2010 lah. Terus deh gitu kesurupan massal intinya. Terus didatengin lagi nih orang pintar, ya iyalah mau ditebang pohonnya, dia balik lagi gitu kan. Dan
akhirnya gimana caranya dipindahin ke media lagi gitu kan. Medianya tuh entah pohon, entah botol, intinya negosiasi lah si Mau nggak? makhluk ini si Penunggu. yang orang pintar ini sama penghuni itu Oke. gitu kan. Jadi dari situ udahlah mereka udah negosiasi, udah hilang. Iya, tapi ya gue kembali lagi kan, ya namanya makhluk kayak gitu kan memang berdampingan kan sama kita. Benar. Ya mau nggak mau nggak bisa kita tolak, nggak bisa dipungkiri, ya tergantung kita aja sih sebenarnya. Ya gak sih? Tapi juga gue mikir juga kalau misalkan mau gue nge-deny itu tapi gue harus dapat nilai, ya nggak sih, waktu saat itu kan pas PKL itu. Tapi ya di jalan aja lah. Teman-teman gue sih yang waktu juga pernah kesandung waktu itu. Waktu itu pas lagi SMK itu kan ada PKL-nya juga kan. Nah ternyata gue nggak ada dinas sama dia. Cuman gue tahu dia sakit, kenapa gitu kan, kakinya bengkak sampai berbulan-bulan. Bengkak kakinya, lu bayangin aja. Terus pas punya usut, kenapa lo gitu kan. Gue inget nih kayak ternyata kesandung entah tuyul, entah apa, entah hantu di sana gitu kan. Jadi dia buang darah, habis ganti infus kan malam-malam, tengah malam. Di rumah sakit juga kan, ini beda rumah sakit ya konteksnya. Dan kebetulan wastafelnya itu ada di luar, bukan di dalam kamar mandi, bukan di dalam ruangan. Jadi kan kalau udah selesai kita benerin infusan kan, harus dicuci dong biar nggak kotor lah gitu. Nah salahnya dia nyari jalan pintas aja yang deket menurut dia gitu kan. Inilah dia cuci lah di situ, itu kan ada darah lah, ada apa gitu kan. Kita nggak tahu kan yang namanya air kan. Dan itu gelap kan pojokan. Terus setelah itu dari situ dia mungkin nggak permisi atau apa gitu. Pas balik dari dia nyuci itu kesandung. Padahal kesandungnya nggak tahu lah dia kena apa, tapi dia ngerasa kesandung aja gitu, ngerasa kesandung. Nggak ada apa-apa padahal ya. Dia nggak apa itu beneran kesandung apa ya, kan udah malam-malam merinding kan, nyuci yang penting cuci aja lah gitu kan, yang penting cuci udah sandung gitu kan. Udah nyuci pas balik kesandung. Dia juga nggak apa gue kesandung batu atau kesandung pijakan atau kesandung si tiang, itu juga nggak tahu sakit lah gitu kan, kakinya bengkak gitu kan, nggak apa dia nggak nyelesain PKL. Kata gue, lu sih nggak permisi gitu kan. Iya salah gue juga, mana buangnya tuh buang darah kan. Terus ya udah, kenapa nggak di dalam aja, ya gue gimana ya namanya nggak yang penting gue nyuci aja gitu kan, udah dicuci aja bersih gitu. Namanya siswa kan, takut ditegor, ya udah dicuci aja. Ya udah berbulan-bulan sampai awalnya di kaki sakit, bengkak, makin lama ternyata pas usut itu hantu nggak suka, mungkin ya diganggu tempatnya, malam-malam nyuci kan. Terus tiba-tiba mungkin nggak unggi permisi atau gimana kan, ya kesandung bengkak berbulan-bulan, nyerangnya kemana-mana gitu. Terus sampai sakit juga berbulan-bulan dia. Dan ternyata itu si hantu yang dari rumah dari tempat itu nggak suka, ngikutin terus sampai rumah. Sampai kurus kering apa akhirnya udah diobatin. Setelah hampir 1 semester dia nggak sekolah. Sejak itu kata gue, gila ya, penting banget gitu kan, ternyata ya makhluk halus juga punya perasaan gitu. Astagfirullah, gue merinding gila karena serem juga. Iya, astagfirullah. Itulah cerita-cerita pengalaman gue waktu PKL. Gila ya, sampai merinding gue dengernya. Itu selama pengalaman lu PKL di masa sekolah SMK sama kuliah. Itu pernah lu alamin gak sih sampai kebawa ke rumah gitu? Ke rumah sih enggak ya, alhamdulillah. Cuma gue nggak tahu ya, karena gue kan nggak bisa ngeliat. Gue cuma ngerasa-rasain aja, dan
kadang suka takut-takut sendiri gitu kan. Ke rumah sih enggak, cuman pernah ada gue kejadian waktu gue ngekos waktu Terus? kuliah lagi. Jadi di kosan ini memang sih bentuk kosannya aja gue udah serem juga sih, cuman ya gimana itu murah gitu kan. Jadinya gue Anak rasa kampus ya? kayaknya apa namanya, kantong-kantong anak sekolah lah ya gitu ya. Nah terus deh gitu ya udahlah, dan juga memang dekat dengan kampus gitu kan. Di kosan ini di gang gitu kan, dan rumahnya juga rumah lama gitu, rumah lama yang isinya cuma nenek-nenek sama kakek-kakek ya kan, dia nggak punya anak. Di kosan itu tuh ada pohon asem. Oke. Pohon asem nggak gede banget sih, cuman ada cerita-cerita creepy yang mereka ceritain gitu kan. Kebetulan kamar gue pindah dari kamarnya yang di belakang, gue pindah ke depan gitu kan. Dan di kamar yang di belakang Di itu belakang. deket banget sama kamar mandi, kan lembab banget ya. Terus gue pindah tuh, kan kamar tuh kosong, yang sebelumnya depan kosong. Itu pindah ke depan Pindah ke karena takut tuh. depan karena gue takut kan, tapi padahal gue pindah ke depan juga ada pohon asem kan, yang memang ceritanya itu ada penunggunya gitu kan. Apalagi kan kamar mandi di luar ya, gue mau kamar mandi juga takut, jadi gue nahan pipis aja lah gitu kan. Terus udah gitu kejadiannya ada pindah tuh, bukan pindah, datang lah yang ngisi kamar itu di sebelah gue itu, yang kebetulan beda keyakinan kan. Kumpul lah dia di depan. Malam-malam gue kira lagi ngapain, ngobrol atau gimana gitu kan. Ternyata mereka lagi nyanyi gitu kan, nyanyi. Gue kira ngapain sih gitu, apa jangan-jangan lagi main-main, lagi ngapain gitu kan, ya namanya anak muda kan. Kok sampai malam, tapi ada yang nangis juga gitu, sambil nangis. Maksud gue, nyanyi iya, nangis iya gitu kan. Gue bingung ya, gue nggak tidur itu semalaman. Terus gue, mana lampu gelap gitu kan, gue ngeliatin aja kan. Mau gue buka pintu, mau ngelirik ngebuka itu perasaan gue gak enak gitu kan. Mau gue buka celak sedikit takut juga gitu kan, karena kan ya kayaknya awalnya gak enak deh gitu, creepy gitu kan. Paginya pas gue tanya kan ke kakak sebelah, kak ada apa sih kok ribut-ribut gitu kan, nyanyi-nyanyi tapi ada orang nangis gitu kan. Iya itu dia lagi kesurupan. Terus kayak aksesorism gitu, kayak kalau di kita ruqyah ya, buat ngeluarin hantu itu gitu kan. Yang nggak diceritain juga sih kenapa-kenapanya, cuman intinya mungkin aja kesurupan, karena sering banget sejak dia pindah dari situ, sejak dia pindah ke situ. Dan ternyata usut punya usut itu orang yang gampang ketempelan gitu. Gitu. Gue juga ngeliatnya jadi aneh juga kan, tapi gue serem juga nih orang gitu kan. Terus dan juga kejadian itu nimpa dia juga. Gue untung gue nggak nimbrung gitu. Kalau gue nimbrung gue gak kebayang dong, astagfirullahaladzim gitu kan. Apalagi kan caranya kan berbeda ya dengan kita Islam, muslim ya. kan. Iya, jadi gue gak kebayang sih intinya. Terus ada juga beberapa hari kemudian itu kamar, gue ngedenger kayak gerabak gerubuk gitu, kok berisik banget gitu kan. Ada apa sih gitu kan. Terus kata dia, emang kenapa, bukannya nggak ada siapa-siapa tuh Neng gitu kan, kata si emak-emak yang maksudnya kan nenek-nenek yang penunggu dia, yang Ibu kosnya lah. Yeah. nggak ada Neng, yang kenapa Dek, Neng apa Dek gitu, gue lupa pokoknya nggak ada siapa-siapa gitu. Terus datanglah, oh gue kira lo di dalam, soalnya kok kayak ada orang di dalam ya gitu kan. Pas dibuka, dia, kak ada orang yang masuk kayak di kamarku. Nggak ada, tapi gue denger sih memang kayak ada yang berisik. Pas gue mau jemur baju kan lewat situ juga, ya gue nggak ngeliat sih, cuma gue kira ada orang gitu. Pas dibuka, iya kok tiba-tiba berantakan gitu kan, ada aja gitu, berantakan banget lah gitu, padahal dia udah nyusun gitu. Terus udah gitu tiba-tiba kayak ada jejak gitu kan
gue nggak tahu kata dia apa mungkin binatang tikus mati kan bisa jadi ya kan darahnya netes. Tapi dia akhirnya kata dia siapa ya kak nggak tahu aku gitu kan. Ya udah aku sih juga gua kira dia lagi pergi lagi di kamar ternyata udah pergi kan. Akhirnya dia cobalah Pasang CCTV? enggak pasang CCTV, dia coba tidur di situ ditempatin. Terus pagi-paginya dia cerita, ya sih kak aku ngerasa nggak enak banget gitu kan, ditemenin, dia nggak berani lagi tidur sendiri. Akhirnya temenin sama temennya, nggak ada apa-apa, cuman emang hawanya nggak enak kata dia gitu. Dites lagi, dia pergi nggak nginep di situ. Pindah, terus gue denger lagi, kok ribut lagi kan? Beneran nih kamar kayak ada yang aneh gitu kan. Terus kayak gitu, pagi-pagi dia pulang, ya bener berantakan lagi. Dan yang lebih ekstrim, tetesan darahnya lebih banyak lagi. Kita kan nggak tahu itu siapa ya. Terus ya udah besokannya dia nggak percaya gitu kan. Yaudah tidurnya di kamarku nih gitu. Dites lah, ya bener kayak iya kak kok siapa ya kak gitu kan. Dibuka di apa namanya di ini kayak kekunci di dari luar. Terus udah kekunci dari luar, kata gue ini siapa sih, ada orang ya di dalam. Terus tiba-tiba pas dibuka iya berantakan, kata gue. Jadi kayak tiba-tiba dia meracau, diem gitu. Pas dibuka baru dia udah, tapi tetap kondisi berantakan. Aneh nggak sih? Dari situ dia nggak berani lagi dia tidur di situ, pindah dia. Tapi lo nggak pernah kerasukan ya? Ih jangan sampai dong gila lo. Lo doain gue. Enggak sih, gue gue bilang gue nggak, kalau ngerasa diliatin langsung sih gue nggak gitu kan, karena gue juga nggak mau gangguin kan. Tapi ngerasa terus kayak gue bilang tadi, ngeliat tapi kayaknya ada orang tapi nggak ada orang, tiba-tiba merinding gitu sih sering lah. Lo juga pernah kali kayak gitu kan. Dan gue juga nggak mau ngeliatin langsung. Itu gue serem kali, takut gue. Oke lah kalau gitulah, terima kasih banyak ya Adis ya. Iya. Pengalamannya luar biasa, bikin kita di studio pada merinding semua. Sih. Terima kasih ya Adis ya, sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih banyak Ja. Mudah-mudahan nanti selanjutnya lebih serem lagi ya kejadian yang datang ke sini. Oke, pasti. Dan jangan sampai ada yang ngikutin di belakang, ada apa sih? Bergerak-gerak. Oke.